Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelum kita mulai membahas materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, pekan ini Ustazah Diva akan membahas mengenai adab ketika bertemu dengan orang lain. Tentunya kita hidup di lingkungan kita pasti bertemu dengan tetangga, dengan teman, ataupun dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, untuk bertemu dengan orang-orang tersebut ketika kita berada di perjalanan ataupun berada dalam transportasi umum, kita harus menerapkan adab ketika bertemu orang lain. Kenapa kita harus menerapkan adab ketika bertemu orang lain? Karena siapa tahu orang lain yang kita temui itu adalah yang akan membantu kita. Maka dari itu, kita pastikan menggunakan adab ketika bertemu dengan orang lain siapapun itu. Yang pertama adalah tersenyum. Dari Jarir radhiyallahu an berkata, Nabi SAW tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihat aku melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Nah, teman-teman, dari penafsiran tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah selalu memberikan senyuman kepada siapapun tanpa terkecuali. Meskipun Rasulullah sudah dijelek-jelekan, meskipun Rasulullah sudah dihina-hina, tetapi Rasulullah tetap menebarkan senyum kepada siapapun, bahkan kepada seseorang yang baru masuk Islam. Beliau tetap menebarkan senyumannya karena sesuai yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa senyum itu termasuk salah satu ibadah yang paling mudah. Dengan tersenyum kita akan membuat orang lain merasa bahagia. Maka dari itu insya Allah senyum pun akan membawa pahala untuk kita. Yang kedua, ucapkan salam. Hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua. Hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk. Hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Ketika kita sedang bertemu orang, ketika berada di jalanan, sebaiknya kita mengucapkan salam. Salam itu tidak hanya assalamualaikum, tetapi ada juga selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Itu seperti menyapa. Tetapi karena kita umat muslim, alangkah lebih baiknya kita menggunakan salam assalamualaikum. Dan ucapan assalamualaikum ini insya Allah akan mendoakan kita dan mendoakan orang yang sedang kita temui. Selanjutnya, berjabat tangan. Abu Dzar berkata, aku tidak pernah berjumpa dengan beliau kecuali beliau menjabat tanganku. Suatu hari beliau mengutus utusan kepadaku saat aku tidak di rumah. Ketika kembali ke rumah, aku diberi kabar bahwa beliau telah mengutus seseorang utusan kepadaku. Maka aku mendatanginya saat beliau berada di atas pembaringan. Lantas beliau memelukku, maka pelukan itu lebih indah dan lebih indah. Nah, ketika bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman kita, alangkah lebih baiknya kita tidak hanya untuk menyapa dan mengucapkan salam. Alangkah lebih baik lagi kita menjabat tangan orang lain, dan apabila itu adalah sesama jenis. Jika kita bertemu dengan teman yang sesama jenis, contohnya ketika Ustazah Diva bertemu dengan Ustazah Ica, mungkin akan melakukan jabat tangan dan mungkin juga akan melakukan rangkulan atau dipeluk. Nah, ini adalah salah satu contoh berjabat tangan ataupun adab ketika bertemu dengan orang lain. Sama pun ketika teman-teman yang ikhwan
bertemu dengan ikhwan lagi. Ketika bertemu, alangkah lebih baik juga kita menjabat tangannya dan juga memeluk sesama jenis tersebut. Ini adalah dilakukan agar kita lebih menyayangi teman kita. Nah, ada fungsi dalam berjabat tangan. Yang pertama, menghilangkan kedengkian. Dari Atta bin Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilanglah permusuhan. Dengan kita menjabat tangan, insya Allah Allah akan menghilangkan kedengkian di hati kita. Insya Allah Allah pun akan memudahkan jalan kita dalam melakukan suatu kegiatan bersama orang yang kita temui tersebut apabila kita sudah menjabat tangan lawan bicara kita. Yang kedua, diampuni dosa. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang bertemu kemudian saling berjabat tangan dan memuji Allah serta meminta ampun kepadanya, maka keduanya akan diberi ampunan. Nah teman-teman, memuji Allah dan meminta ampun itu sama saja dengan kita mengucapkan salam. Ketika kita menjabat tangan dan kita mengucapkan salam, itu sama saja insya Allah kita sudah diampuni dosanya oleh Allah. Yang ketiga, penghormatan kepada orang yang dijumpai. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Nah, berjabat tangan adalah salah satu penghormatan karena untuk orang yang kita temui secara tidak langsung ataupun secara disengaja, itu orang tersebut akan merasa terhormat apabila kita menjabat tangannya bahkan memeluknya. Ustazah Diva ingatkan sekali lagi, untuk yang memeluk itu adalah ketika teman-teman bertemu dengan sesama jenisnya. Sampai sini Ustazah Diva memiliki proyek, yaitu membuat video menerapkan adab ketika bertemu dengan orang lain. Silakan teman-teman mempraktikkan ketika bertemu dengan orang lain. Orang lainnya bisa saja ayah ataupun bunda ataupun kakak teman-teman, dan terapkan adab yang tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Nah teman-teman, semoga ilmu kali ini dapat diterapkan oleh teman-teman dan dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya nanti. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton video adab kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.